Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Jihan Rahmi Putri dengan NIM 2414030006. Aku dari kelas 3 MPIA, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana peran konseling bagi peserta didik untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Rahmatul Ulfa Aulia MPD. Oke, sebelum kita masuk jauh lebih dalam ke pembahasan, kita lihat dulu nih gimana kondisi kesehatan mental peserta didik pada saat ini, apakah baik atau justru sebaliknya. Mari kita lihat video berikut ini. Menderita patah tulang setelah dianiaya oleh kakak kelasnya di sekolah. Siswa sekolah dasar mengalami perundungan oleh sejumlah pelajar SMA di Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini viral di media sosial. Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Blitar, Jawa Timur sudah selama 1 minggu memilih untuk berdiam diri di rumah. Dia mengaku trauma dan tak mau pergi ke sekolah karena mengalami perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Indonesia termasuk darurat kesehatan mental untuk anak, remaja, dan usia dewasa. 17,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Berdasarkan studi International Journal of Mental Health and Addiction, pengguna media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna. Nah, dari video tersebut banyak sekali peserta didik di Indonesia mengalami kesehatan mental yang menjadi perhatian serius. Banyak siswa atau bahkan mahasiswa mengalami stres, depresi, atau kecemasan berlebihan akibat tekanan dari akademik. Jadi bisa dikatakan peran konseling di Indonesia saat ini masih belum baik sepenuhnya. Terkait video tersebut, memang benar gangguan mental di Indonesia menjadi masalah yang serius. Menurut riset data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005, terdapat 20% penduduk Indonesia atau setara dengan 54 juta orang yang mengalami gangguan mental. Wah, kok bisa sih? Di antaranya terdiri 10-17 tahun remaja. Parah sekali kan? Sebenarnya apa sih faktor pemicunya? Ada banyak sekali ya teman-teman faktor pemicunya. Yang pertama itu tekanan akademik dan ekspektasi orang tua. Mari kita lihat video berikutnya. Buat beberapa orang tua di seluruh dunia, coba lihat anaknya. Terlalu dipaksa ngikutin kata-kata Anda sampai dia nggak tahu apa potensi dirinya. Udah capek-capek nurut, terancam nggak jadi apa-apa. Ya mungkin yang Anda lakuin itu untuk mendidik, tapi kan bisa jadi buat anak itu memaksa. Akhirnya apa? Anak tertekan. Udah tahu minta anak lemah, digituin makin hancur. Aduh, ini kadang orang tua tuh kebanyakan mikirin masa depan anak, tidak dengan kebahagiaannya. Ada loh siswa yang ranking 1 di kelas, tapi dia sering nangis diam-diam. Pernah lihat tipe siswa kayak gini? Jadi anak yang pintar itu emang kelihatannya keren. Tapi coba kita bayangkan, setiap hari dia harus sempurna, harus selalu bisa, bahkan nggak boleh ngeluh. Dan kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Semua orang cuma peduli dengan nilainya, tanpa ada yang peduli bagaimana perasaannya. 我已经尊敬的对直说，回答我1到10，可以吗？你说我是哪里对你不好，还是我哪里差，还是哪里不行？你可以随便说，我可以改，但是我有自由的时间呐，我不能没有自由啊，我不能裹在学习身上啊。Ajar anak kita, sekolah itu bukan kejar nilai. Paling nggak gini, KKM deh.
banyak tekanan yang diberikan, anak harus juara. Kalau anak kita cerdas secara akademis, juara 1, 2, 3, 4, 5 oke lah. Tapi itu nggak boleh jadi target, karena tiap pribadi itu unik. Anak-anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ada 9 jenis kecerdasan anak, dan salah satunya akademis. Jadi nilai rapot nggak boleh jadi target. Bilang sama anakmu, belajar sungguh-sungguh untuk dapat apa? Ini yang paling penting, pengetahuan dan keahlian. Karena at the end of the day, kalau kita punya pengetahuan, kita nggak bego-bego banget. Dan yang kedua, kita punya keahlian, itu kepake buat kerja. Tanpa disadari, banyak orang tua membunuh semangat anak-anaknya. Anaknya bilang, saya ini pengen jadi dokter. Model kamu bodoh gitu aja, malas belajar. Mana bisa jadi dokter? Paling juga jadi tukang cukur, kata gitu. Jadi suka merendahkan, suka menghina gitu. Paling juga jadi tukang beca, paling juga ujung-ujungnya jadi tukang ojek gitu. Jadi selalu tuh nggak memberi semangat gitu ya kan. Dan kalau misalnya anaknya untuk sementara jadi tukang ojek misalnya, kan sebetulnya nggak perlu dihina gitu. Justru kan diberi semangat gitu. Nah, nggak apa-apa, kamu jadi tukang ojek tapi jadi tukang ojek yang semangat. Pokoknya kamu lihat setiap peluang yang ada, kamu harus lebih maju. Karena ada banyak orang yang hari ini hebat, tapi dia memulai dari tugas sederhana, Van. Ada yang jadi tukang kain. PR kamu mana? Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Udah gak pengen sekolah lagi ya? Hah? Dulu Ian sama Tommy gak kayak kamu. Ian itu murid yang paling pintar seangkatan. Tommy itu yang paling sopan, gak kayak kamu, kurang ajar. Mulai sekarang, kamu gak usah ikut pelajaran itu. Keluar! Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. Orang tua di sini maksudnya adalah orang tua yang selalu menuntut anaknya agar selalu menjadi nomor 1. Menuntut anaknya tidak boleh gagal ataupun kalah sekalipun. Yang kedua yaitu penggunaan media sosial yang berlebihan sehingga terjadinya perbandingan sosial, cyberbullying, dan merasa tidak puas dengan diri sendiri. Kalau bahasa Gen Z-nya itu insecure. Mari kita lihat video berikutnya. Maraknya kasus bullying. Lembaga Indonesia Data digital around the hukum dan tanggung tindak penindasan kesehatan mental atau sebesar 52% Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga. Internet menjadi salah satu hal yang penting bagi banyak orang, tidak terkecuali bagi remaja. Dikutip dari Databox, data pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni dari 24 sampai 48 tahun dengan jumlah 47,64%. Sedangkan remaja dengan rentan usia 16 sampai 24 ada di urutan kedua dengan total 22%. Internet dan media digital bagai pisau bermata dua. Satu sisi memberi dampak positif, di sisi lain memberikan dampak negatif. Tidak sedikit remaja yang mengalami perubahan perilaku dan paradigma yang dipengaruhi oleh media digital, terutama media sosial. Adapun beberapa dampak negatifnya sebagai berikut. Pertama, kita menjadi kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Kedua, kita sering gagal fokus. Tiga, mudah marah karena hate comment atau postingan kita memiliki jumlah like yang sedikit. 4, terkena serangan mental seperti menjadi lebih insecure karena melihat postingan orang lain yang lebih bagus. 5, menjadi lalai terhadap sesuatu dan banyak kehilangan waktu produktif karena banyak menghabiskan waktu hanya untuk bermain media sosial. Untuk itu, mari manfaatkan media digital dan kemajuan teknologi saat ini untuk sesuatu yang baik dan positif. Yang ketiga yaitu kekerasan atau perundungan. Hal ini masih sering terjadi di lingkungan sekolah bahkan sampai ke perkuliahan dan tentu saja berdampak pada kesehatan mental korban. Mari kita lihat video berikutnya.
Jelek, dekil, bau, miskin lagi. Sudah, jangan kayak gitu, gak baik. Ganggu kesenangan orang aja lu ah. Udah, jangan nangis ya. Ini gue gak ngerti dah. Yang jelek, dekil, bau dan miskin kan gue. Kenapa mereka yang gak nerima? Seharusnya yang kayak gitu kan. Seiring pengaruh zaman dan media sosial, berdampak melemahnya karakter di lingkungan pendidikan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu kurangnya dukungan emosional, perhatian, dan dukungan dari orang tua sehingga dia merasa dirinya hanya sendiri dan tidak ada yang memihak serta merasa tidak ada yang ingin mendengarkannya. Mari kita lihat video berikutnya. Salah satu dukungan emosional kita terhadap anak adalah memberikan respon saat anak mengekspresikan perasaannya. Dan respon terbaik untuk meluluhkan hatinya lewat bahasa cinta mereka. Nah, sekarang kita kan udah sama-sama tahu ya apa aja masalahnya. Lanjut kepada bagaimana cara mengatasinya. Dalam hal ini memerlukan peran konseling bagi peserta didik untuk membantu mereka menangani masalah. Tentu banyak banget ya peran konseling bagi peserta didik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, konseling bisa membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar seperti memahami materi, mengerjakan tugas, dan ujian. Nah, peran konseling di sini membantu mereka untuk cari strategi belajar yang efektif meningkatkan kemampuan akademik mereka. Kedua, konseling bisa membantu peserta didik untuk meningkatkan motivasi dan percaya diri mereka. Konseling di sini perannya membantu mereka untuk mencari tujuan dan aspirasi serta meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, konseling berperan membantu peserta didik dalam mengatasi masalah sosial seperti perundungan, bullying, kesulitan mencari teman, dan kesulitan lainnya. Konseling di sini membantu peserta didik untuk mencari strategi meningkatkan skill sosial dan emosional. Yang keempat, konseling berperan untuk membantu peserta didik meningkatkan skill komunikasi, mengelola emosi, serta kemampuan untuk membuat keputusan. Kelima, konseling berperan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah keluarga dan orang tua. Di sini, konseling bisa membantu yang kesulitan komunikasi dengan orang tua, perubahan terhadap keluarga, serta tekanan dari dalam keluarga tersebut. Dan yang terakhir, konseling membantu peserta didik dalam mengatasi stres dan kecemasan, baik itu karena ujian, tekanan orang tua, maupun paksaan sosial. Di sini, konseling membantu mereka untuk menemukan cara yang sehat dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, setelah kita tahu peran konseling itu apa aja, kita juga penting banget buat tahu gimana sih proses dalam konseling di sekolah. Jadi, konseling itu bukan hanya datang, curhat, terus selesai gitu aja. Bukan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui supaya solusi yang didapat sesuai dengan masalah peserta didik. Biasanya, proses konseling itu diawali dengan peserta didik datang ke ruang BK atau konseling. Bisa atas kemauan sendiri atau diarahkan oleh guru maupun orang tua. Setelah itu, peserta didik diajak ngobrol buat nyeritain apa aja masalah yang lagi dihadapinya. Nah, di sini konselor berperan sebagai pendengar yang baik, nggak nyalahin, nggak menghakimi, tetapi harus benar-benar memahami bagaimana kondisi peserta didik tersebut. Setelah memahami masalahnya, konselor dan peserta didik akan bersama-sama mencari solusi yang cocok. Jadi, bukan hanya konselor yang memutuskan, tetapi juga peserta didik dilibatkan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambilnya. Biasanya setelah itu juga ada tindak lanjut atau follow up untuk melihat apakah solusi yang dijalankan sudah efektif atau masih perlu perbaikan lagi. Selanjutnya, dalam konseling juga ada beberapa prinsip yang harus dijalankan. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Artinya, semua cerita peserta didik harus dijaga dan nggak disebarin ke sembarangan orang. Hal ini penting banget ya teman-teman agar peserta didik merasa aman dan nyaman saat berkonseling.
Yang kedua, yaitu sukarela. Peserta didik yang berkonseling akan lebih efektif jika datang karena kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Terus juga ada namanya prinsip keterbukaan. Pada prinsip keterbukaan ini, peserta didik diharapkan untuk jujur terhadap apa yang dirasakan dan terhadap apa yang dialaminya. Selain itu, konseling juga dilakukan dengan penuh empati dan tanpa menghakimi. Peserta didik juga nggak takut nih buat cerita ke konseling. Selain dari peran konselor tadi, peserta didik juga mempunyai peran penting dalam proses konseling. Peserta didik juga harus berani buat mau terbuka, mau bekerja sama, dan tidak takut untuk meminta bantuan. Karena seberapa baik apapun konselornya, jika dari peserta didik itu sendiri tidak mau berubah dan berkembang, maka konseling juga nggak akan bisa berjalan dengan maksimal. Nah, konseling juga nggak bisa untuk berdiri sendiri. Lingkungan sekitar peserta didik juga mempunyai peran penting dalam proses konseling. Contoh lingkungan di sini seperti guru mata pelajaran mampu memahami kondisi peserta didiknya. Yang kedua itu teman sebaya. Teman sebaya itu bisa menjadi support system. Yang terakhir itu orang tua. Orang tua harusnya memberikan dukungan penuh, bukan malah menambah tekanan pada si peserta didik tersebut. Kalau semua orang saling bekerja sama, maka semua proses konseling akan berjalan jauh lebih efektif. Oke, biar makin kebayang sama teman-teman, aku bakal kasih satu contoh singkat. Misalnya, ada seorang peserta didik yang prestasi akademiknya menurun karena tekanan dari orang tua yang menuntut nilai anak selalu bagus. Awalnya memang peserta didik ini mengalami stres, takut, kecemasan, serta kehilangan motivasi belajarnya. Setelah melakukan konseling, peserta didik juga diajak untuk mampu mengenali perasaannya sendiri, cara belajar mengelola stres, dan juga dibantu untuk berkomunikasi dengan orang tuanya secara lebih baik lagi. Perlahan-lahan, kondisi mental peserta didik akan membaik dan prestasi akademiknya juga akan meningkat. Dari contoh tersebut, konseling bukan hanya sebagai penyelesai masalah saja, tetapi juga membantu peserta didik berkembang menjadi pribadi lebih baik dan siap menghadapi tantangan hidup ke depannya. Nah, bahkan sampai sekarang masih banyak peserta didik yang salah paham akan kegunaan konseling ini. Bahkan sampai takut masuk ke ruang BK. Hah, kok bisa? Mereka mikirnya konseling ini hanya untuk mereka yang bermasalah aja ya. Mungkin peserta didik tersebut menganut beberapa mitos yang bersebaran, seperti mitos yang pertama kalau KBK hanya untuk siswa yang nakal. Yang kedua, mitos seperti kalau KBK rahasia kita jadi tersebar. Yang ketiga, mitos seperti kalau KBK kita dianggap lemah. Nah, diharapkan bagi peserta didik untuk gak malu lagi nih buat konseling dan mempercayai masalah-masalahnya ke ruang BK. Di zaman sekarang, tantangan yang dihadapi peserta didik jauh lebih kompleks, bukan cuma soal pelajaran, tetapi juga tekanan dari lingkungan, tuntutan sosial, serta penggunaan media sosial yang menganggap peserta didik jauh lebih kurang dan merasa tertinggal. Kalau semua tekanan itu dipendam sendiri, lama-lama akan berdampak kepada kesehatan mental peserta didik. Disinilah konseling berperan penting untuk kita belajar menghadapi tekanan secara lebih sehat. Nah, jadi dari semua yang udah kita bahas tadi, bisa banget nih kita tarik kesimpulan bahwa kesehatan mental peserta didik itu bukan hal yang sepele dan konseling mempunyai peran penting di dalam. Konseling bukan hanya buat orang yang bermasalah aja, tetapi juga buat orang yang lagi ngerasa capek, bingung, overthinking, atau merasa sendirian dan tidak ada tempat buat cerita. Di zaman sekarang, tuntutan akademik semakin tinggi. Tekanan dari orang tua juga kadang gak main-main, ditambah lagi dengan media sosial yang buat kita membandingkan diri sendiri dengan orang. Kalau tidak ada tempat untuk cerita dan dapat arahan yang tepat, lama-lama mental kita dapat drop tanpa kita sadari. Nah, disinilah konseling hadir sebagai safe space bagi peserta didik. Sebagai tempat untuk didengerin tanpa dihakimi, dan dibantu untuk menemukan solusi yang tepat. Harapan kedepannya bagi layanan konseling di sekolah maupun di perguruan tinggi harap lebih diperhatikan lagi, lebih aktif, dan lebih dekat dengan peserta didik. Bukan hanya untuk menunggu ketika ada masalah saja, tetapi menjadi teman proses dalam tumbuh kembang peserta didik, baik secara akademik, sosial, maupun emosional. Karena pada akhirnya peserta didik yang sehat mentalnya itu bukan hanya peserta didik yang baik dalam proses belajarnya,
tetapi juga peserta didik yang mampu mengenali diri sendiri, percaya sama kemampuannya, dan mampu untuk menghadapi tantangan hidup. Oke, mungkin hanya segitu dulu pemaparan dari aku. Semoga dengan video ini kita bisa lebih aware lagi sama kesehatan mental dan gak ragu cari bantuan konseling. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.